beberapa tips yang perlu kita sampaikan bahwa public speaking itu adalah menyampaikan ide, gagasan secara verbal atau lisan. Jadi ketika kita membuat suatu artikel, kita terbitkan dalam unggahan media sosial, itu bukan public speaking, ya, itu koresponden atau jurnalistik. Kemudian menghadapi audiens pendengar dengan jumlah relatif banyak. Ini adalah sifat karakter daripada public speaking itu. Ada venue di sana, kemudian ada audiens. Kita nggak tahu, mungkin tidak jelas audiensnya itu latar belakang apa. Tapi kalau biasanya sudah menyangkut kita diundang, tanda kutip, kita tahu ya prediksi audiens profil seperti apa. Dan ada pembahasan yang kontinu mulai dari awal pembicaraan sampai akhir. Jadi tidak, mohon maaf ya, bukan seperti stand up comedy. Jadi public speaking itu lebih kepada menyampaikan unek-unek gagasan daripada ide dan juga motivasi yang ingin disampaikan secara simultan, secara berurutan kontinu seperti itu, sehingga audiens merasa tertarik dan masih stay untuk mendengarkan seorang public speaker ya dalam melakukan public speakingnya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan sekaligus mempengaruhi audiens ya. Jadi ada konsep 3B di dalam membentuk seorang speaker ini ya. Yang pertama itu adalah memiliki bakat, yang kedua karena dia bergaul sehingga dia bisa menyerap tipe-tipe audiens, tipe-tipe manusia, melihat respon maupun body language audiensnya. Yang ketiga selalu berlatih. Jadi kita di hospitality industry ini ketemu banyak orang yang berbeda setiap saat. Inilah kesempatan kita untuk mengenal profiling of people. Dalam hal ini adalah guest profile. Maka bakat ini yang tadinya tidak punya, mungkin akan tumbuh secara mau tidak mau karena kita ketemu banyak orang, banyak negara, dan setiap hari berbeda-beda. Ya, walaupun dia berupa long staying guest, ada tamu yang menginap yang lama di tempat kita, tentu masih ada tamu yang lainnya, ya nggak? Nah, jadi long staying guest ini sering kita ketemu di restoran ketika breakfast, tapi di lunch time kita ketemu dengan tamu yang baru yang hanya menginap 1 malam. Nah, inilah konsep 3B ini ya untuk membentuk seorang speaker. Ya, jadi ketahui bakat Anda. Kalau memang nggak ada bakat, tetapi tanggung jawab Anda di sana, coba ciptakan ya, latih diri Anda dan melalui bergaul dengan seseorang atau profil yang sekiranya bisa Anda tiru gaya-gaya bicaranya atau konsep-konsep topik yang dibicarakan. Yang sering kali muncul, saya juga dulu mengalami hal seperti ini di awal-awal ya. Ketika di awal-awal itu untuk melakukan public speaking sebagai pembicara, sebagai seorang narasumber, yang pertama nervous. Wah, saya pernah pengalaman waktu itu adalah sebagai moderator untuk Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakil Gubernur sekaligus. Anda bisa bayangkan protokol pemerintahan itu sangat ketat dan orang-orangnya sangat hebat-hebat in terms of public speaking. Tapi karena ini ranah pariwisata, maka diminta harus orang pariwisata yang memandu acara itu. Ya, kebetulan saya ditugaskan dan awalnya memang nervous. Ya, saya akui ya, ini saya bicara apa adanya dan selalu yang saya sharing ini berdasarkan pengalaman. Itu saya sebutkan hotelistik. Jadi keterampilan perhotelan yang holistik karena saya berikan secara detail dan aplikatif karena saya sudah mengaplikasikan. Ya, jadi jangan khawatir, kadang-kadang saya juga baca buku, tetapi relevansi dengan apa yang saya sampaikan selalu saya adjust di sana supaya mudah dipahami rekan-rekan. Jadi nervous itu hal biasa, maka harus dilatih kita supaya tidak nervous. Ya, mulai dengan mengenal lebih awal. Ya, kira-kira narasumber yang kita mau wawancara ini tipikalnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Ya, kemudian juga apa yang lagi beliau minati saat ini. Itu kadang-kadang juga. Nah, sebagai seorang pembicaranya, kalau tadi saya bicara sebagai moderator, kalau sebagai pembicaranya, kita harus melihat kira-kira audiens saya ini nanti latar belakangnya apa. Topik yang saya bawakan ini kira-kira menariknya di mana. Jadi, kenali lebih awal, karena nervous itu pasti akan terjadi. Tapi kalau kita sudah sadari, kita sudah mulai menyiapkan antisipasi. Yang kedua adalah kendala teknik. Kita nggak pernah belajar, kita tidak pernah berlatih, kita tidak pernah bergaul dengan para speaker. Maka atau mengikuti acara-acara publik ya seperti seminar, workshop, kita nggak tahu teknik yang tepat itu seperti apa ketika kita melakukan public speaking dengan berdiri dengan podium atau berdiri tanpa podium atau duduk dengan standing mic atau duduk dengan mic yang kita harus pegang ya atau holding mic atau kita harus mingle jalan ke audiens. Jadi
teknik-teknik ini harus dikuasai untuk bisa menjaga stabilitas audiens kita, atensi terhadap apa yang kita bawakan, dan partisipasi ketika kita membutuhkan interaksi dengan mereka. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ada orang yang sering diundang menjadi pembicara karena ketokohan, tidak nervous, dan mohon maaf mungkin tekniknya berubah-ubah. Yang tidak kalah penting adalah kontennya. Kita tidak punya konten bicara atau bahan diskusi yang benar-benar lagi dibutuhkan oleh audiens, atau kontennya ini menyimpang dengan tema yang diharapkan oleh audiens. Nah, ini tiga hal ini sering menjadi kendala dalam public speaking ya. Saya ulangi, sikap atau situasi nervous ya. Kemudian yang kedua adalah teknik berbicara, yang ketiga adalah konten yang akan dibahas. Ya, maka saya ingin berbagi kembali terkait dengan how to prepare yourself to become more ready, atau dalam konsep self readiness. Yang pertama, voice intonations. Sometimes you have to speak loud, kemudian harus soft, kemudian juga harus cepat, ya, atau harus perlahan. Ya. Jadi ada intonasi yang paling jelas itu adalah clear voice. Harus yang kita sebutkan, yang kita ucapkan ini jelas didengar, ya. Buku atau pesan. Nah, ini harus jelas sehingga dia diikuti oleh kata yang di belakangnya. Misalnya book on the table, buku di atas meja. Book a room, maka dia memesan kamar. Nah, itu contoh voice intonation. Yang kedua, expressions. Jadi kalau kita ingin mengajak audiens kita ini larut dalam cerita sedih yang kita bawakan, maka ekspresi wajah kita juga harus mengikuti konten yang kita bawakan. Jangan kita berbicara ingin menggugah perasaan audiens untuk berdonasi terhadap suatu kejadian. Ada mungkin, mohon maaf, ada rekan kita hotelnya sedang ada musibah ya, misalnya kebakaran ataupun kena tanah longsor. Kita ngomongnya sambil tertawa-tertawa. Jadi ekspresi wajah kita tidak mendukung konten yang kita bawakan. Atau ketika kita berbicara leadership, diundang sebagai pembicara, membahas tentang advanced leadership skill in Industrial Revolution 4.0. Itu adalah sifat robotik, transformasi, augmented, kemudian big data, Internet of Things. Kita jangan bahasnya kayak dagelan lawak. Ini tidak relevan, ekspresinya nggak ada. Eye contact, juga simbol ekspresi, wujud ekspresi kita ini attention, aware with our audience, and seriously would like to influence them, ya, untuk mengikuti apa yang kita inginkan.